ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah dan ketaatan. Tentu ini semuanya tak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang telah menjadikan di antara waktu-waktu yang kita lalui khususnya di hari ini kita dimudahkan untuk melakukan ibadah, dan salah satunya adalah ibadah menuntut ilmu di kesempatan maghrib dan isya saat ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang rukun Islam. Lima rukun Islam ini tentunya memiliki kedudukan yang agung dan utama di dalam Islam, karena kelimanya merupakan pokok dan juga tiang daripada Islam itu sendiri. Islam berdiri di atas 5 bangunan tersebut, ya, di atas 5 rukun tersebut. Ketika rukun-rukun ini tidak ada, maka tidak ada Islam. Maka kita katakan bahwasanya 5 rukun Islam inilah ya Islam ini. Itulah agama Islam. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan ya bagaimana kedudukan syahadat, bahwasanya para ulama kita telah bersepakat bahwasanya siapa yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, artinya enggan tidak mau mengucapkannya, maka dia dihukumi kafir. Dia telah dihukumi, dia dihukumi kafir. Ataupun ya sebelumnya dia Islam, lantas kemudian dia tinggalkan 2 kalimat syahadat itu, artinya dia murtad dari Islam, maka dia dihukumi kafir. Dan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia dihukumi secara zahirnya sebagai muslim. Dia dihukumi secara zahirnya sebagai seorang muslim, karena dia merupakan pintu seseorang masuk ke dalam Islam.
Dan dua syahadat ini yang menjadi syarat untuk diterimanya amalan-amalan soleh seperti sholat, zakat dan yang lainnya. Kalau tidak melalui pintu itu, maka amalan apapun yang dilakukan, sebanyak dan sebesar apapun, dia tidak akan diterima kalau dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, "Wa ma mana'ahu an tuqbala minhum nafaqatuhum illa innahum kafaru billahi wa rasulih." Tidaklah yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatu illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Kafir inilah yang menjadi penghalang diterimanya amalan-amalan soleh, terimanya ibadah. Selama dia masih kafir, maka amalan apapun yang dikerjakan, sedekah, sholat ataupun yang lainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Baik, ini dua kalimat syahadat. Kemudian kita pindah ke rukun Islam yang lainnya setelah syahadat: sholat, zakat, puasa dan haji. Maka apakah sama hukumnya ketika meninggalkan empat rukun ini dengan hukum meninggalkan dua kalimat syahadat? Tadi kita katakan bahwasanya para ulama sepakat, siapa yang meninggalkan dua kalimat syahadat, dia tidak mengucapkannya, tidak mengikrarkannya, maka dia dihukumi kafir, bukan Islam. Lantas bagaimana kalau misalnya sholat, zakat, puasa dan haji? Apakah juga dia dihukumi kafir sebagaimana kafirnya meninggalkan dua kalimat syahadat? Terkait tentang rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat, para ulama kita bersepakat dan juga berselisih, bersepakat dan juga berbeda pendapat. Apa yang mereka sepakati? Para ulama kita sepakat bahwasanya siapa yang tidak mengakui akan kewajiban sholat, kewajiban berzakat, berpuasa Ramadan dan berhaji, ya, siapa yang menentang hukumnya, ya, artinya apa? Tidak mengakui kalau ibadah-ibadah tersebut hukumnya fardu, wajib. Maka ulama kita sepakat dalam masalah ini dihukumi kafir.
Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, atau ada yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, atau ada yang beranggapan bahwasanya berzakat itu, mengeluarkan zakat, baik zakatul fitr ataupun zakatul mal, intinya dia tidak mengakui akan kewajiban zakat, maka dihukumi kafir. Atau dia tidak meyakini akan kewajiban ibadah haji, maka keyakinan seperti ini, pendapat seperti ini menjadikan orang tersebut sebagai kafir. Dia tidak lagi dianggap sebagai muslim, meskipun dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dia menentang kewajiban ibadah sholat, ya, 5 waktu, dia menentang kewajiban berpuasa Ramadan, berhaji, berzakat, maka dia dihukumi kafir, tidak lagi dianggap Islam. Artinya dalam hal ini syahadatnya telah batal. Dan ini merupakan ijma'nya para ulama kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jami'an. Ini ya. Jadi ini yang disepakati ulama kita. Ketika seorang tidak meyakini kewajiban sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah, ya, sholat, puasa dan seterusnya, maka dia dihukumi apa? Kafir. Meskipun dia mungkin melaksanakan ibadah itu, dia sholat 5 waktu, tapi dia tidak yakin kalau itu wajib, maka dia tetap dihukumi apa? Kafir. Dia mungkin berhaji, tapi berhajinya bukan karena meyakini itu adalah wajib, maka dia dihukumi kafir dalam masalah. Ini dalam sepakat. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ya, kesepakatan ulama, siapa yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengucapkannya, atau dia murtad itu pasti dia tinggalkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi kafir. Nah, kembali kepada sholat tadi. Ini yang pertama, ini yang disepakati, merupakan ijma'nya para ulama. Kemudian yang kedua, hal yang diperselisihkan oleh ulama kita. Tentang hukum meninggalkan rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Kalau tadi 2 kalimat syahadat, para ulama sepakat meninggalkannya adalah kafir. Bagaimana dengan rukun Islam setelah, ya, selain daripada 2 kalimat syahadat? Apakah juga ia dihukumi kafir? Dan ulama sepakat akan hal itu. Nah, untuk, ya, rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, hukum meninggalkannya ulama kita berbeda pendapat. Nah, sebelum kita jelaskan lebih jauh tentang masalah ini, perbedaan ini, kita
bahas dan sebutkan dulu tentang kedudukan sholat. Nah, ini kita kita akhirkan pembahasan tentang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat ataupun hukum orang yang meninggalkan zakat, puasa dan haji. Kita akhirkan dulu pembahasan itu. Ya, kita masuk dulu ke pembahasan tentang sholat, kedudukan sholat. Sebelum kita berbicara tentang hukum meninggalkan sholat, sholat adalah ibadah yang paling agung setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dia adalah ibadah fardu yang diwajibkan 5 kali sehari semalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berisi perintah untuk sholat, dirikan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sholat digandeng dengan zakat dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Apa lanjutannya? Wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Artinya mentauhidkan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Dan apalagi yang diperintahkan? Mendirikan sholat dan membayar zakat. Dalam surah Al-Bayyinah ini Allah memerintahkan kepada kita, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Artinya apa? Bertauhid. Dan mendirikan sholat serta mendirikan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci lagi. Tadi kan sholat secara umum saja. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat. Nah, itu dalam bentuk jamak ya. Jagalah sholat-sholat. Ya Allah memerintahkan untuk menjaga sholat-sholat. Dan juga sholat al-wusta, sholat pertengahan. Sholat pertengahan yang dimaksud di situ adalah sholat asar. Sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya bagi orang-orang beriman. Allah telah menetapkan waktu-waktu sholat itu. Dan Allah memerintahkan kita untuk apa? Menjaganya. Baik. Lantas kalau ada yang bertanya, mana ayat Al-Quran yang menyebutkan 5 waktu sholat? Apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan 5 waktu sholat yang difardukan?
Sementara ayat-ayat yang tadi kita sebutkan itu hanya perintah untuk menjaga sholat-sholat dan juga sholat al-wusta. Allah menetapkan waktu-waktunya. Tapi mana ayat yang menyebutkan sholat-sholat yang difardukan tersebut? 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mana ayatnya? Di situ cuma diperintahkan untuk mendirikan sholat ataupun menjaga sholat-sholat. Baik. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya mana ayat Al-Quran yang menyebutkan 5 waktu sholat, kita jawab ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Quran, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Walahul hamdu fis samawati wal ardh wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Ini dalam surah Ar-Rum. Ya, surah Ar-Rum ayat 17 dan 14. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka Maha Suci Allah ketika kalian berada di sore hari dan ketika kalian berada di subuh hari. Itu ayat 17. Walahul hamdu fis samawati wal ardh. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian di langit dan juga di bumi, di langit dan di bumi. Wa asyiyan, di malam hari, wa hina tudhirun, dan ketika kalian berada di tengah siang hari. Mana di sini menyebutkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Nafi pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah ada sholat 5 waktu disebutkan dalam Al-Quran? Nafi Ibnu Al-Azraq rahimahullah, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah dalam Al-Quran ada disebutkan 5 waktu sholat? Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Ada. Kemudian dia menjawab, ya, membacakan ayat ini. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci bagi Allah, maha suci Allah di waktu kalian berada di sore hari, di sore hari. Nah, sore hari itu kata Ibnu Abbas, salatul asr wa salatul maghrib. Salat asar dan salat maghrib itu sore, ya kan? Kapan kita kerjakan salat asar? Sore kan? Maghrib sore, penghujung sore. Wahina tusbihun, dan ketika kalian berada di waktu subuh, ini jelas. Yaitu sholat subuh. Allah memerintahkan kita bertasbih.
Bukankah di dalam sholat itu ada tasbih, ya kan? Apa yang kita baca ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim. Ada kata subhana di situ, maha suci. Wa hina tusbihun, ketika kalian berada di waktu sujud. Walahul hamdu fis samawati wal ardh, dan bagi Allah pujian di langit dan bumi. Wa asyiyan ini kata Ibnu Abbas adalah salat asar, salat apa? Afan, ya. Tadi ya kata Ibnu Abbas, tumsuna kalau ketika kalian berada di sore hari, maksudnya itu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Baik, isya juga tetap dikatakan sore. Sore maksudnya waktu gelap. Kemudian wahina tusbihun, ketika kalian berada di waktu subuh, itu salat subuh. Kemudian wa asyian. Nah, wa asyian itu baru maksudnya adalah salat asar. Wahina tuzhirun, dan ketika kalian berada di tengah siang hari. Pertengahan siang hari itu adalah waktu apa? Waktu zuhur. Masih ada ayat yang lain. Dalam surah Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbara as-sujud. Dalam surah Qaf, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari itu terbit. Sebelum matahari terbit itu waktu apa? Sebelum matahari terbit, waktu subuh. Artinya Allah memerintahkan kita untuk bertasbih dan memujinya, berzikir, dan zikir paling, dan ya salat itu merupakan zikir. Dalam salat kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum matahari itu tenggelam. Apa waktu salat sebelum matahari tenggelam? Zuhur dan asar. Wa minal laili, dan sebagian dari malam. Fasabbihu adbara as-sujud, dan sebagian daripada malam hari. Salat yang dikerjakan di malam hari, di awal malam adalah maghrib dan isya. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Dalam surah Hud juga ada. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail.
Dirikanlah sholat di penghujung siang hari. Di penghujung siang hari. Saya tanya dulu, siang hari itu dimulai dari mana? Ya, ada namanya awal siang hari, ada pertengahan siang, ada akhir siang. Awal siang itu adalah subuh. Siang hari itu kita katakan mulai dari subuh sampai maghrib, menjelang maghrib. Ada awal siang, ada pertengahan siang, ada akhir siang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah salat pada penghujung siang hari. Penghujung siang hari. Maksudnya di awal hari itu waktu subuh, di pertengahan hari zuhur, dan di akhir siang hari yaitu asar. Jadi torof penghujung ya, itu ada namanya penghujung yang pertama yaitu subuh, dan penghujung yang kedua yaitu zuhur dan asar. Wa zulatan minal lail. Ya, di situ disebutkan dan juga di waktu malam hari. Salat yang kita kerjakan di waktu malam hari adalah maghrib dan isya. Di awal malam. Di awal malam itu maghrib dan isya. Baik. Jadi ini adalah ayat Al-Quran yang menunjukkan akan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi kalau yang bertanya mana ayatnya dalam Al-Quran yang mewajibkan sholat 5 waktu, yang ada cuma sholat saja. Maka kita katakan, kita jawab dengan ayat-ayat yang tadi, ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Kemudian dalam surah Qaf ayat berapa? 39 dan 40. Kemudian dalam surah Hud ayat 114. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya Allah memfardukan 5 waktu sholat. Di antaranya adalah apa? Apa hadis Nabi yang menyebutkan fardunya sholat 5 waktu? Tadi kan kita sudah sebutkan dalilnya dari Al-Quran. Sekarang dalilnya dari hadis tentang sholat. Mana dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah mewajibkan 5 waktu sholat? Hadis tentang mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bagaimana kisah hadis tentang mi'raj itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat, awalnya berapa kali? 50 kali kan? Sampai kemudian akhirnya menjadi 5. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis tentang mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat, maka itu sudah menunjukkan bagaimana kedudukan sholat itu. Dia adalah satu-satunya ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima langsung dari di langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa
tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam tidak datang kepada Nabi SAW di bumi untuk membawa ibadah sholat itu. Beda kalau zakat dan yang lainnya. Tapi kalau sholat, Nabi langsung kepada naik ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah sholat. Jadi perintah sholat itu diterima di mana? Di langit. Nabi terima di langit. Perintah berpuasa Ramadan Nabi terima di bumi. Perintah ibadah zakat Nabi terima di bumi. Haji ya Nabi terima di bumi. Salat Nabi SAW terima di langit tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini menunjukkan bagaimana agungnya kedudukan daripada sholat tersebut. Nabi SAW pernah ditanya seorang Arab Badui. Kata Nabi SAW, khamsu sholawat, ada 5 sholat. Ya, kata Nabi SAW, yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan. Khamsu shalawatin katabahunna Allah alaika fil yaumi wal lailah. Kata Nabi SAW kepada Arab Badui tadi itu yang baru masuk Islam, ada 5 waktu sholat yang Allah tetapkan untukmu pada siang dan malam hari. Kata orang Arab Badui, hal alayya ghairaha, apakah ada kewajiban sholat bagiku selain daripada 5 itu? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa, kecuali selebihnya itu adalah sholat sunnah. Oleh karenanya sebagian besar ulama kita, bahkan hampir kita katakan hampir ya mereka bersepakat ijma, kecuali Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya. Sementara ulama yang lainnya mereka berpendapat bahwasanya sholat yang fardu itu, yang wajib fardu ain itu hanya 5: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kecuali Imam Abu Hanifah berpendapat sholat witir itu wajib, fardu ain. Baik. Jadi ini tentang kedudukan sholat. Nabi SAW juga pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus ke negeri Yaman untuk mendakwakan Islam. Apa pesan Nabi SAW? Ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Pertama kali yang kamu ajak kepada mereka adalah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah bersyahadat, fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihi 5 shalawatin fil yaum wal lail. Jika mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka 5 waktu sholat sehari dan sehari semalam. Baik. Jadi ini kedudukan sholat. Bahwasanya ada 5 waktu sholat yang Allah fardukan. Baik. Kemudian kita pindah ke poin berikutnya.
Hukum meninggalkan sholat. Tadi kita sudah sebutkan, para ulama kita bersepakat dan ijma, siapa yang menolak kewajiban sholat fardu, sholat 5 waktu, maka dia kafir. Yang mereka perselisihkan, para ulama perselisihkan adalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Dia mengakui kewajiban sholat fardu itu, sholat 5 waktu, dia akui bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya adalah apa? Fardu ain. Namun dia tinggalkan sholat itu karena malas dan sengaja. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama kita. Secara umum ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat dari para Imam Ahmad dan juga dalam mazhab Hambali. Orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan karena malas ataupun sengaja, maka dihukumi kafir. Dan hukumnya dibunuh. Ya. Dibunuh karena dia telah kafir. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur ulama selain daripada mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat secara keseluruhan karena malas ataupun karena sengaja, maka dia tidak dihukumi kafir. Namun dia fasik. Apa artinya fasik? Maksiat, bermaksiat. Orang yang bermaksiat melakukan dosa besar. Dan hukumnya apa? Hukumnya adalah dibunuh, tapi dibunuhnya bukan karena dia kafir. Dibunuh itu karena itu adalah hukuman sebagai hukuman atas perbuatan dosanya, sebagaimana hukuman zina. Apa hukuman zina? Kan zina kan dosa besar. Apa hukuman zina itu? Dirajam atau dicambuk. Kalau dia dirajam ya, kalau misalnya kalau dia sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, dirajam. Atau membunuh, hukumnya adalah dibunuh juga. Mencuri, hukumnya dipotong tangan. Jadi orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan karena dia malas ataupun sengaja, maka dia dibunuh, tapi bukan dibunuh karena kafir. Dibunuh karena itu adalah hukuman. Hukumannya dalam Islam, bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dibunuh sebagaimana hukuman dosa-dosa besar yang lainnya. Ini merupakan pendapat dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Adapun pendapat dalam mazhab Hanafi, tidak dibunuh, tapi dia dipukul, dideras sampai berdarah. Tapi kalau dia sudah dihukum, ya, jika dia sudah dihukum, ya, artinya dia dicambuk, dipukul dengan sekuat-kuatnya sampai mengucurkan darah.
hatta yusolli wa yatub, sampai kemudian dia kembali sholat, bertobat dan kembali sholat. Au yamutu fi sijni, atau dia di penjara sampai dia mati. Dia tidak dibunuh, kecuali kalau dia menentang kewajiban sholat itu, baru dibunuh. Yang dijelaskan di sini ya. Apa tadi pendapat pertama? Hukum orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan karena dia malas atau karena dia sengaja. Pendapat pertama adalah kafir, dan hukumnya adalah dibunuh karena kafir. Sudah bukan lagi Islam, dibunuh karena dia dianggap sudah bukan lagi Islam, kafir. Pendapat kedua, hukumnya tidak kafir, fasik. Dia melakukan dosa besar. Ini pendapat jumhur ulama, selain daripada mazhab Hambali, selain daripada pendapat Imam Ahmad dan juga mazhabnya, bahwasanya dia tidak kafir, namun fasik besar. Dia melakukan dosa besar. Dan apa hukumnya? Hukumnya menurut mazhab Malik dengan Syafi'i dibunuh, tapi dibunuh bukan karena kafir, dibunuh karena itu adalah hak hukuman. Sebagaimana hukuman kepada pencuri dipotong tangannya, kepada pembunuh ya dipenggal. Dibunuhnya ya dia dibunuh karena hukuman, namun masih tetap disolati, masih tetap dimandikan, disolati, ya, dan juga dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun pendapat pertama, dalam pendapat Imam Ahmad dan juga mazhabnya, ya, dia dibunuh karena sudah kafir. Artinya tidak lagi tidak disolatkan, tidak dimandikan, bahkan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah kafir. Dalam hal ini mazhab Hambali keras orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, mazhab Abu Hanifah tadi, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ya, dia tidak kafir dan juga tidak dibunuh, tapi dipukul sekuat-kuatnya sampai berdarah, atau dia dibiarkan mati dalam penjara sampai dia mau bertobat. Kalau dia sudah bertobat, maka hukumannya dicabut. Baik. Apa menjadi dasar masing-masing pendapat ini? Insya Allah akan kita sebutkan pada pembahasan berikutnya. Apa dalil dari masing-masing pendapat ini? Tentunya masing-masing pendapat itu mereka punya dalil dan hujjah atas pendapat mereka. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.